Pemirsa, dalam rangka peningkatan produktivitas maupun peningkatan karir karyawan, perusahaan harus tahu berapa jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang diinginkannya. Nah, bagaimana perusahaan melakukan hal ini? Kembali kepada perencanaan tahap pertama daripada sumber daya manusia, yaitu untuk menetapkan berapa jumlah dan berapa kualitas. Maka yang pertama sekali harus dirumuskan itu adalah strategi bisnis, perencanaan bisnis. Dengan perencanaan dan rumusan bisnis tadi, itu perencanaan, misalnya saja yang berkaitan dengan penetapan sumber daya manusia itu bisa dihitung. Misalnya saja, yang pertama harus ditetapkan adalah teknologi yang macam bagaimana, ukuran bisnis yang seperti bagaimana, yang harus atau yang akan direncanakan. Hal ini adalah penting. Kenapa? Kalau kita melihat ke belakang pada perencanaan bisnis, seandainya teknologi dan ukuran bisnis tidak ditetapkan secara benar, maka akan berakibat kepada kelayakan bisnisnya itu sendiri menjadi dipertanyakan. Jadi pada awal daripada perencanaan sumber daya manusia itu harus ditetapkan teknologi dan ukuran bisnis yang secara ekonomis bisa dipertanggungjawabkan. Setelah ketetapan mengenai teknologi dan organisasi dan kemudian besarnya usaha tadi itu sudah ditetapkan, maka selanjutnya adalah teknologi membawa rasio-rasio kebutuhan sumber daya manusia. Dan dengan demikian maka menurut rasio antara teknologi dan kebutuhan manusia ataupun pekerja itu bisa dihitung. Dari hitungan itu bisa mencakup dua aspek, yaitu aspek kualitas sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan teknologi, dan kemudian berapa jumlah pejabat ataupun orang-orang untuk jabatan-jabatan teknis seperti tadi. Masalah teknis itu adalah dari A sampai Z, yaitu dari input proses, daripada proses internal dan kemudian proses pemasaran. Jadi masalah teknis ini itu harus ditetapkan. Kenapa? Karena tuntutan teknis akan berdampak kepada tuntutan sumber daya manusia. Selanjutnya apa? Dalam hal penetapan sumber daya manusia juga berkaitan dengan perancangan organisasi dan perancangan job. Ini berkaitan dengan apa? Dengan filosofi daripada manajemen. Apakah filosofinya itu ingin menggunakan tenaga kerja tanpa melihat kepada aspek-aspek motivasi, ataukah si pimpinan perusahaan atau pemilik ingin melihat bagaimana pemanfaatan daripada sumber daya manusia dengan melihat aspek-aspek motivasi, sehingga akan berdampak secara positif terhadap tenaga kerja secara jangka panjang. Dua pendekatan filosofi dalam memimpin perusahaan ini akan berdampak terhadap sistem yang dirancang untuk organisasi dan untuk perancangan job. Jadi perancangan organisasi dan perancangan job itu akan dipengaruhi oleh bagaimana pandangan filosofi daripada pimpinan, khususnya dalam memotivasi, dalam mencapai strategi bisnis, dan bagaimana strategi bisnis tadi dikaitkan dengan sumber daya manusia, sehingga dua aspek, yaitu aspek sasaran bisnis dan aspek sasaran sumber daya manusia tercapai dengan sebaik-baiknya.